Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini saya melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Sekarang masuk ke pokok bahasan tentang peran pemerintah dalam mewujudkan good governance. Good governance itu kan artinya tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Tapi sebenarnya good governance ini mengambil atau mengadopsi dari ilmu ekonomi, khususnya pada tata kelola perusahaan. Peran pemerintah dalam good governance itu ada dua. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai fasilitator. Sebenarnya itu. Sebagai regulator, itu sebenarnya pemerintah itu membuat regulasi, membuat aturan. Bersama siapa? Bersama dengan legislator. Nah, karena sebagai pembuat regulator, pemerintah harus betul-betul memperhatikan beberapa aspek cara, proses, prosedur tentang pembuatan regulasi yang baik. Karena memang kekuasaan atau kewenangan membuat regulasi ada di tangan pemerintah bersama dengan legislator. Jangan sampai misalnya saya kembali ke contoh yang lagi in. Undang-undang Cipta Kerja. Itu regulatornya pemerintah dan DPR atau legislator. Nah, karena berperan sebagai regulator, kalau ingin dikatakan sebagai pemerintah yang good dan mengelola pemerintahannya juga dengan good, maka isinya jangan sampai menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kalau itu menguntungkan pihak-pihak tertentu, sudah terbukti apa yang saya katakan, munculnya banyak demo di seluruh wilayah Indonesia berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Karena di dalamnya tidak ada yang namanya keadilan. Karena di dalamnya regulasi itu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah, ini sebagai regulator yang tidak baik. Karena regulator yang tidak baik, maka dia belum bisa menjadi good. Dia bad, jelek. Dan otomatis tata kelolanya juga tidak good. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai fasilitator. Hanya memberikan fasilitas. Ya. Untuk siapa? Tentu untuk pihak lain. Kalau sebagai fasilitator, aspek penting yang harus dijaga adalah keadilan dan keseimbangan. Jangan berpihak, gampang sebenarnya menjadi pemerintah itu. Berbuatlah yang adil, itu sudah lebih dari cukup. Dan itu sebenarnya inti dari good governance. Nah, untuk penjelasan berikutnya adalah bahwa masyarakat itu bisa berperan sendiri secara aktif sebagai pelaku ekonomi sosial. Jadi tidak perlu pemerintahnya, masyarakat sendiri. Pemerintah silahkan buat aturan, undang-undangnya buat, PP-nya buat, kemudian peraturan teknis menteri silahkan buat, tetapi jangan ikut bermain. Gitu. Jadi dia sebagai wasit, silahkan. Lalu silahkan pemerintah itu berperan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan begitu. Nah, karena pemerintah itu sebagai regulator dan fasilitator, maka akan membuka jalan kepada pihak swasta untuk apa? Ikut berperan dia. Berperan apa? Ya karena mengambil alih sebagian tugas dari pemerintah, swasta yang berperan, akhirnya swasta itu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akan memberikan pendapatan. Pendapatan kepada siapa? Kepada
pemerintah itu sendiri melalui pajak, melalui perizinan, kemudian kepada masyarakat karena ada keterserapan tenaga kerja, dan juga kepada sektor swasta sendiri. Karena dia adalah melakukan bisnis. Itulah sebenarnya prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa peran pemerintah itu harus dikurangi. Mengapa harus dikurangi? Supaya tidak terjadi monopoli. Loh, apakah jelek monopoli itu? Monopoli tidak selalu jelek. Tetapi ketika monopoli itu disalahgunakan, maka efeknya, dampaknya pasti jelek. Karena apa? Tidak ada persaingan. Persaingan itu akan muncul apabila tidak ada monopoli. Dan kalau ada persaingan, maka akan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik. Contoh nyata, dunia perbankan misalnya. Orang selalu berpikir bahwa saya akan ke bank A karena bank A sana lebih memberikan jaminan kepada banyak pemangku kepentingan misalnya. Nah, kemudian bank B berpikir, kenapa orang-orang lari ke bank A ya? Oh, ternyata dia pelayanan publiknya seperti ini. Nah, coba Anda bayangkan ketika di Indonesia ini hanya ada 2 bank atau 3 bank, dia akan monopoli, apalagi kalau 1 bank. Maka dia akan seenaknya terhadap nasabah, tidak melindungi nasabah, tidak memberikan pelayanan yang baik, tidak menerima keluhan yang baik. Nah, pelayanan yang baik ketika ada persaingan. Jadi persaingan itu tidak selalu berdampak. Tapi bisa juga memberikan hasil yang bagus karena akan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu. Nah, good governance itu selalu diusahakan agar mencapai kepada titik pencapaian yang maksimal. Supaya apa? Supaya adanya trust. Trust itu penting. Trust itu apa? Kepercayaan itu penting. Ketika orang sudah tidak percaya, oh tata kelola pemerintah itu di bidang pendidikan jelek. Tata kelola pemerintah di bidang kesehatan jelek. Ini sudah sulit. Orang selama ini terutama membandingkan adalah tata kelola di bidang kesehatan. Orang yang berduit itu lebih suka memilih ke pelayanan kesehatan swasta. Walaupun dia harus bayar mahal, harus dia keluarkan dana yang lebih, tapi pilih di sana. Mengapa? Karena pelayanan, ini menyangkut nyawa. Orang yang memegang misalnya, waktu dulu ada yang namanya Askes, ya, atau health insurance. Para pegawai negeri, tentara, polisi, itu dulu jarang menggunakan rumah sakit pemerintah. Karena pelayanannya buruk. Ya. Orang lebih suka ke rumah sakit swasta. Nah, untungnya untuk kesehatan itu tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah. Sehingga orang boleh memilih. Kalau orang itu trustnya di rumah sakit swasta silakan, tapi efeknya adalah harus membayar itu misalnya. Kemudian yang kedua harus mengedepankan yang namanya keunggulan komparatif bersaing tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah harus memperhatikan yang namanya sistem pasar. Yang tidak baik pelayanan akan ditinggal. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan new management. Agar supaya apa? Ada efisien dan efektivitas. Ya, untuk pertemuan malam ini, sesi ini saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.